mantan keluarga Kristen, dulu saya diajarkan berdoa dengan melipat tangan seperti ini lalu meminta kepada Tuhan Yesus. Apa saja yang saya inginkan pasti dikabulkan. Dan ketika Natal tiba, adalah waktu yang tepat bagi saya dan keluarga saya untuk mengharapkan dan meminta kepada Tuhan Yesus. Karena di waktu itulah doa-doa kami pasti dikabulkan. Berbeda dengan sekarang, alhamdulillah saya sudah beragama Islam. Ketika datang Maulid tiba, saya tidak pernah diajarkan untuk meminta dan berdoa kepada Nabi Muhammad, melainkan saya hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan pada saya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana Al-Qur'an telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana saya juga sebagai umatnya diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai tanda kecintaan saya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu contoh sholawat yang saya hafal adalah Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sebagai mantan keluarga Kristen, memperingati Natal dan Tahun Baru merupakan suatu kebanggaan. Namun di dalamnya ada banyak sekali tahayul dan cerita dongeng. Misalnya saja cerita tentang Sinterklas, cerita tentang kereta rusa, cerita tentang pohon Natal, boneka salju, hadiah dalam kaos kaki, dan lain sebagainya. Namun setelah keluarga saya masuk Islam, saya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya lebih menikmati kisah perjalanan Rasulullah SAW karena sampai sekarang masih ada bukti sejarahnya. Mengapa saya berkata demikian? Karena alhamdulillahirobbilalamin, atas izin Allah saya pernah berangkat umroh pergi ke tanah suci, dan di sana saya membuktikan dengan mata kepala saya sendiri bahwasannya kisah perjalanan Rasulullah SAW terdapat di sana dari awal lahir sampai beliau wafat. Jadi bukan tahayul dan cerita dongeng semata. Salib merupakan simbol perpujaan terhadap identitas yang membanggakan orang agama Kristen. Ibarat orang Kristen itu memikul salib sendiri, artinya memikul dosanya. Dengan perayaan Natal, orang Kristen bersuka cita atas lahir sang penebus dosa yang akan menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Sementara Nabi Muhammad mengajak umat meminta ampunan dosa hanya kepada Allah dan hidup dengan damai dalam naungan agama Tauhid Dinus Islam atau Dinus Asalam. Kristen, perayaan Natal merupakan simbol penyembahan dan pemujaan kepada Tuhan Yesus. Makanya, mereka begitu antusias untuk merayakan Natal dan Tahun Baru tiap tahunnya. Berbeda dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati umat Islam, di mana betapapun hebat Muhammad dikagumi oleh umat Islam,
namun tidak pernah dipuja dan disembah sebagai Tuhan. Beliau tetap dijunjung tinggi sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala atau utusan Tuhan. Dulu sebelum saya jadi Islam, saya ini disebut sales gereja, itu profesi saya, atau sales Yesus. Jadi gereja itu diibaratkan satu kandang domba, kemudian pendeta itu penggembalanya, dan jemaat gereja itu adalah domba-dombanya. Nah, domba-domba yang ada di luar gereja ini adalah domba-domba yang tersesat. Nah, sales gereja inilah yang punya tugas bekerja siang malam untuk mempromosikan kepada jemaat gereja yang sudah ada di dalam gereja ini bagaimana mereka bertumbuh keyakinannya. Kemudian kepada domba-domba yang tersesat ini bagaimana mereka itu bisa kita rangkul, bisa kita jamah. Maka kita promosikan bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu menyembuhkan, Tuhan Yesus itu punya cara yang ajaib, punya banyak mujizat, ya, sehingga orang-orang di luar Kristen akan tertarik untuk bisa masuk Kristen. Karena apa? Karena tugas dan fungsi dari sales gereja. Nah, Natal ini adalah selebrasi tahunan yang merupakan bonus, ya kan, bagi para sales gereja terhadap usaha yang sudah dilakukannya selama setahun. Maka kegembiraan, sukacita, ya, dan lain sebagainya ditumpahkan di sana dengan satu kebanggaan bahwa lahirnya juru selamat dunia Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang kemudian sangat dihormati dan dipuja oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Nah, itulah kurang lebih profesi saya dulu sebelum jadi Islam menjelang Natal. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, setelah saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali saya lebih bangga disebut sebagai sales sunnah. Ya, tugas saya apa sebagai sales sunnah? Begini, ya, mohon maaf, mungkin kalau disuruh berdakwah untuk memanjangkan jenggot sebagai sunnah Nabi misalnya, ya mungkin saya diketawain orang. Kenapa? Sebagai mu'alaf, ya, walaupun saya berusaha untuk memanjangkan jenggot, karena kan memang tidak ditakdirkan untuk punya jenggot gitu ya, maka sampai sekarang jenggotnya cuma selembar 2 lembar. Tapi saya tetap mencintai, itu bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi saya punya cara lain untuk menjadi sales sunnah untuk mempromosikan Nabi Muhammad. Antara lain tahun 2008 saya pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi yang berbeda, yang belum pernah terjadi di dunia dan belum pernah ada sebelumnya, yaitu peringatan Maulid Nabi dengan mengundang khusus hanya orang-orang Kristen saja. Ya, jadi orang-orang Kristen dan Katolik kita undang pendeta dan pastornya ke pesantren kami Al-Hadid di Gunung Kidul untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi. Orang Islam dilarang hadir. Kenapa? Karena kalau orang Islam sudah tiap tahun memperingati peringatan Maulid Nabi, mereka sudah sangat hafal, mereka sudah sangat terbiasa, mereka sudah tahu tentang kehebatan dan juga kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara orang-orang di luar Islam yang masih Kristen ini, mereka dapat informasi yang salah, ada misinformasi, mereka tidak belajar, mereka tidak tahu dari sumbernya langsung tentang sosok Nabi Muhammad, sehingga banyak yang keliru dan menganggap negatif tentang sosok Nabi Muhammad. Maka peringatan Maulid sebagai sales sunnah saya lakukan, saya undang hanya khusus orang-orang Kristen. Apa yang kami lakukan di sana? Ketika peringatan Maulid tiba, ya kan, yang kami undang hanya orang Kristen tadi, kami akan berikan buku tentang Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang Kristen yang hadir, supaya mereka bisa baca langsung dari sumbernya. Kemudian kita juga minta kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu untuk membacakan secara singkat tentang Sirah Nabawiyah, dan selanjutnya kita diskusi, dialog terbuka. Bagaimana pendapat mereka, pandangan orang-orang Kristen, yang orang-orang Kristen tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Sehingga alhamdulillah input daripada acara tersebut adalah banyak orang-orang Kristen yang mengucapkan terima kasih kepada kami, karena selama ini mereka tidak tahu. Mereka banyak mendapatkan informasi yang salah tentang sosok Nabi Muhammad. Ternyata setelah kita beritahu dari sumbernya, mereka tambah kagum dan tambah takjub tentang sosok Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan idola oleh umat Islam. Nah, itulah pekerjaan saya sekarang sebagai sales sunnah. Bagaimana saya bisa berdakwah, saya bisa mempromosikan Nabi Muhammad kepada orang-orang di luar Islam. Mereka yang tadinya membenci Nabi, mudah-mudahan menjadi mencintai dengan promosi kami. Mereka yang tadinya menghina Nabi Muhammad, mudah-mudahan menjadi orang yang memuliakan Nabi Muhammad setelah kami dakwahi. Mereka yang tadinya kemudian jauh dari Islam menjadi lebih dekat dengan Islam. Kenapa? Setelah kami beritahu bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin.